Baik, selamat malam Pak Rio. Mohon izin, saya Alexander Maru. Izin mempresentasi hasil proyek metode transportasi dengan optimasi Vogel. Pendahuluan kita bisa lihat bahwa metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi alokasi dari suatu sumber kepada beberapa tujuan yang berbeda-beda dari beberapa sumber ke suatu tujuan yang berbeda. Metode transportasi adalah teknis atau teknik dalam program linear atau linear program yang digunakan untuk menentukan distribusi barang dari seberapa sumber supply ke beberapa tujuan demand dengan biaya transportasi yang minimum. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi pengiriman agar seluruh kebutuhan terpenuhi sesuai dengan kapasitas atau yang tersedia. Secara matematis kita bisa lihat bahwa fungsi tujuan minimum X sama dengan I sigma MN T. Kita bisa lihat sendiri bahwa ada beberapa rumus dibawa dengan batasan seperti pada rumus-rumus yang telah kita buat. Z sama dengan biaya total transportasi, XIJ sama dengan jumlah barang yang harus diangkut dari ke J, CIJ biaya angkut per unit untuk barang dari I ke J, SI banyak barang yang tersedia di tempat asal I, DIJ bayangkan permintaan barang di tempat tujuan Z, M jumlah tempat asal, N jumlah tempat tujuan. Yang berikut metode Vogel approximation. Vogel approximation method atau VAM adalah metode penyelesaian masalah transportasi yang menggunakan nilai atau penalty cost, biaya penalti untuk menentukan alokasi pengiriman sehingga diperoleh solusi awal yang mendekatkan optimal. Yang berikut nilai penalti dihitung dari selisih dua biaya terkecil pada suatu baris dan kolom. Kemudian alokasi dilakukan pada sel dan biaya terendah pada garis atau kolom yang memiliki penalti terbesar. Setelah solusi awal diperoleh menggunakan VAM atau Vogel approximation metode, optimalisasi solusi dapat diuji dengan metode modification distribution atau MODI atau stepping stone. Dibandingkan dengan metode northwest corner dan least cost, VAM umumnya menghasilkan solusi awal yang efisiensi dan memerlukan iterasi yang lebih sedikit untuk mencapai solusi optimal. VAM juga telah dikembangkan melalui modifikasi berbasis fusi untuk mengatasi ketidakpastian biaya transportasi. Hasil solusi awal tersebut kemudian tetap teruji menggunakan metode MODI untuk memperoleh solusi yang benar. Langkah-langkah metode VM. 1A. Ditentukan biaya penalti untuk tiap baris dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada biaya sel terendah berikut pada baris yang sama. Yang berikut B. Ditentukan biaya penalti untuk tiap kolom dan cara mengurangi biaya sel terendah pada kolom terhadap biaya sel terendah berikut pada kolom yang sama. Satu, biar kita bisa lihat di sini bahwa satu, pilihan baris atau kolom dengan biaya penalti yang tertinggi. Yang kedua, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada garis dan kolom dengan biaya penalti tertinggi. Yang ketiga, semua biaya penalti harus dihitung kembali dengan menghilangkan biaya penalti tertinggi. Yang keempat, ulangilah langkah 1, 2, 3, dan 4 sampai semua membutuhkan kebutuhan yang untuk terpenuhi. Yang berikut kita bisa lihat bahwa ada contoh kasus dalam metode VAM. Sebuah perusahaan akan mendistribusikan 600 ton gandum dari 3 gedung yang penyimpanan ke penggilingan tepung dan tujuan untuk meminimumkan biaya transportasi. Setiap bulannya, tiap gudang butir gandum dapat memasok penggilingan sejumlah ton gandum sebagai berikut. Kita bisa lihat ada satu country atau satu negara, dua country, biasa ada 150, dua country 175, tiga country 275 dan totalnya 600. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa sumber negara yang mensuplai dan supply-nya kita bisa lihat ada beberapa ton dalam tiga negara itu. Yang berikut untuk data demand, tujuannya adalah A city, kotanya itu 200 ton, demand-nya 200 ton, yang B 100 ton, C 300 ton. Sumber butir gandum kita bisa lihat
kota A, kota B, dan kota C yang tertera pada kasus ini. Iterasi 1, langkah pertama menentukan biaya penalti tiap garis dan penalti tiap kolom. Kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa sumber butir gandum dari setiap negara untuk country, kota A, kota B, kota C, pasokan, dan penalti garis. Kita bisa lihat bahwa contoh kasus di sini, country 1, City 6, 7, 4, B, City kota B 8, 11, dan 5, kota C 10, 11, dan 12, pasokan 150, 175, 275, dan penalti baris 2, 8 sampai 6, 4, 11 sampai 7, 1 sampai 5, 4. Permintaannya 200 ton, 100 ton, 300 ton, dan 600 ton. Penaltinya kita bisa lihat di sini bahwa 2 dibandingkan dengan 6, 4, 3, 8 sampai 5, dan 1, 11 sampai 10. Yang berikut, 1, pilihan baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. 2, cari biaya kos atau cari search cost terkecil, dan tentukan lokasi. Bisa kita lihat di sini bahwa ada beberapa sumber butir gandum seperti pada langkah 1. Yang kedua, iterasi 2, langkah pertama menentukan biaya penalti tiap baris dan penalti tiap kolom. Kita bisa lihat bahwa pasokan tertinggi di sini adalah 275 dengan sumber butir gandum country 7. Permintaannya bisa tertinggi di 600, dan untuk yang berikut juga sama. Ya, tertingginya permintaannya yang paling rendah itu 100, dan yang paling country 2 yang paling tertinggi pasokan adalah 100. Iteratif 3 bisa kita lihat di sini bahwa di sini setelah seluruh alokasi diperoleh menggunakan Vogel approximation metode, langkah terakhir dalam menghitungkan total biaya transportasi, nilai setiap biaya dikalikan dengan jumlah barang yang dialokasikan ke rute tersebut atau daerah tersebut dalam pengiriman. Kemudian seluruh hasil perkalian dijumlahkan berdasarkan perhitungan total biaya transportasi yang diperoleh adalah 5.125 US dollar ke dalam fungsi tujuan X. Kita bisa lihat bahwa ada beberapa fungsi dan tujuan. Karena hanya ada satu tujuan yang belum terpenuhi, sisa supply dilokasikan X1 C sama dengan 150 X3 C, sehingga X1 XC 150, XA22A 175, X3A 25, X3B 100, dan X3C 150. Bisa kita lihat di tabel berikut seperti itu pasokan dan permintaan. Kesimpulan, metode FAM, metode transportasi, merupakan teknik dalam program linear yang bertujuan untuk menentukan distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau rute dengan biaya transportasi minimum. Vogel approximation metode atau FAM menggunakan nilai atau value penalti sebagai dasar dalam menentukan prioritas alokasi sehingga menghasilkan solusi awal yang mendekati optimal. Langkah utama FAM meliputi menghitungkan nilai penalti, memilih penalti terbesar, mengalokasikan berdasarkan biaya terkecil, dan mengulangi proses hingga seluruh supply dan demand terpenuhi. Pada contoh kasus distribusi gandum, FAM menghasilkan alokasi optimal. Bisa kita lihat di sini bahwa XC1C ada 150, X1C 150 kali 1C 150. Bisa kita lihat di sini berdasarkan hasil perhitungan biaya transportasi diperoleh, sehingga EFM terbukti efektif dan membantu pengambilan keputusan sebagai biaya. Terima kasih. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang saya sudah paparkan hasil project. Semoga dengan hasil project ini dan bimbingan dari Pak dosen Vario dapat bermanfaatkan buat saya sendiri. Terima kasih atas selama ini kontribusinya, telah memberikan materi, ilmu, dan juga banyak pengalaman yang kita dapat bahwa ada beberapa penjelasan dari Vario yang memberikan kami jadi sedikit paham apa artinya operation search. Terima kasih, selamat malam Pak.